Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Lampung Pro Food Cafe. Bersama saya Amiruddin Sormin dari ruang redaksi Jalan Kafling Raya 2 Pramuka Raja Basa Bandar Lampung. Sore ini atau hari kali ini, pada perjumpaan kali ini kita akan membicarakan tentang keseharian yang terjadi di lingkungan kita. Kalau dulu ada istilah tiada gading yang tak retak, mungkin sekarang perlu kita tambah tiada jalan yang tak berlobang ya, karena kita setiap hari lalu lalang dimanapun pasti ada lubang jalan itu. Kayaknya nggak sah jalan itu tanpa ada lubang. Pada sore hari ini kita akan berbincang tentang jalan-jalan yang rusak dan siapa yang bertanggung jawab atas jalan-jalan ini. Kita ambil saja temanya pada bincang kita kali ini adalah tiada jalan yang tak berlubang. Bersama saya sudah hadir di studio kita di ruang redaksi Lampung Pro.co, yaitu Bapak Insinyur Mulyadi Irsan MM, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Beliau ini adalah orang yang paling bertanggung jawab, ya, orang yang paling berada di lini depan tentang perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Lampung ini. Namun sebelum kita berbincang, kita rehat sejenak, kita akan menikmati kopi yang ada di depan kita. Baik, Sobat Lampung Pro.cafe, kita berjumpa kembali di dialog pada kali ini, tiada jalan yang tak berlubang. Bersama saya Pak Mulyadi Irsan. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Amiruddin. Gimana Pak Mulyadi? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan tantangan kita yang semakin berat ini ya, di mana lonjakan positif corona makin panjang ini, kita tidak kalah ya. Dan tentu saja kita akan makin semangat kalau jalan kita mulus. Siap. Pak Mulyadi ya. Iya. Nah, kita tahu Pak Mulyadi, kami ini orang media ini setiap hari dapat curhatan ini, jalan kami ini rusak nih, kapan diperbaiki. Tapi sebelum kita bicara gitu, pemirsa, kita juga ingin tahu sebenarnya kategori-kategori jalan yang ada ini kan masing-masing kan ada tanggung jawabnya. Tidak semua berada di pundaknya Pak Mulyadi. Tapi mungkin pada kesempatan ini Pak Mul bisa ceritakan, kalau ada jalan rusak gitu ya, kemana sebenarnya masyarakat mengadu? Ya. Silakan Pak. Ya. Yang pertama, terima kasih sudah diundang nih dengan lampungpro.com di Food Cafe ya. Senang sekali bisa diskusi terkait jalan. Kalau bicara jalan, kata kuncinya adalah sistem. Bagaimana dari pusat produksi itu sampai ke pasar. Kira-kira seperti itu. Kalau dilihat dari regulasinya, ada undang-undang tentang jalan itu 38 tahun 2004, bahwa di situ disebutkan ada fungsi jalan, ada kelas jalan, ada status jalan. Nah, fungsi jalan bagaimana sistem yang menghubungkan dari pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal terhubung. Kedua, bicara kelas, ada kelas 2, kelas 1, kelas 3, sebagainya. Bicara status, ada jalan nasional, ada jalan provinsi dan kabupaten. Ya. Istilahnya itu arteri kolektor lokal. Nah, yang menghubungkan dengan pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan wilayah itu biasanya jalan nasional. Kalau di Lampung itu dikenal ada 3 koridor, lintas barat, lintas tengah, lintas timur. Ada satu lagi jalan tol sekarang. Bukan, itu bukan di bawah lintas nasional, itu di bawah BPJT. Di bawah Badan Pengelola Jalan Tol. Jalan tol, ini lintas nasional dengan feeder-feedernya. Terus ada lagi jalan provinsi. Nah, jalan provinsi di Provinsi Lampung ini ada 1.700 km panjangnya Pak Amiruddin. Kalau dijumlahkan ada 99 ruas yang melayani di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Ya, 1.700 cukup panjang. Kita punya satu backbone di Provinsi Lampung, itu jalan tol. Jalan tol yang melayani dari Bakauheni sampai Simpang Pematang Panggang. Kira-kira seperti itu, 252 km. Ya. Nah, prinsip jalan tol ini sebagai backbone pembangunan, dia akan terhubung dengan fishbone-nya, menghubungkan semua pelayanan jaringan di utara, selatan, barat, timur Provinsi Lampung. Kira-kira seperti itu. Nah, tahun ini kondisi jalan mantap, ada istilah ukuran kinerjanya itu 74%. Tadi kata Pak Amiruddin, apa tiada gading yang tidak retak, tiada jalan yang tak berlubang. tidak berlubang. Jadi kami dibagi tugas. Jadi Kementerian PUPR menangani jalan nasional,
Pak Gubernur menang jalan provinsi melalui Kepala Dinas Bina Marga, dan ada lagi di kabupaten. Ini di kabupaten, jalan kabupaten yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi. Nah, kita kadang-kadang di lapangan kita tidak tahu yang lubang itu yang mana. Iya. Apakah jalan nasional, apakah provinsi dan kabupaten. Nah, itu kita kembalikan satu tata kelola, manajemen tentang jalan. Nah, manajemennya juga terhubung dengan anggaran. Nah, setiap tahun jalan itu dikategorikan, disurvei. Mana yang dalam kondisi baik dan sedang itu namanya mantap. Kalau yang rusak, itu dibilang kategori rusak. Rusak sedang dan rusak berat. Nah, ini yang harus dipelajari setiap tahun agar itu terkelola dengan baik. Nah, dihitung berapa lubangnya. Nah, itu harusnya ada manajemen pemeliharaan. Jadi di jalan itu ada pemeliharaan rutin periodik, ada preservasi, ada lagi peningkatan, ada pembangunan. Nah, Lampung 1.700 km ini harusnya terkelola dengan baik. Konsekuensinya kita tuh perlu, sudah kita modeling, kita skema-skemakan itu 1,4 triliun. Seharusnya. Harusnya, idealnya 1,4 triliun untuk mencapai 74% tadi. Ya. Menjaganya. Tapi tadi saya bilang ada budget constraint, kami hanya dikasih 200 miliar saja. Nah, itulah realitanya, sehingga jeritan di sana sini. Iya. Kami memaklumi bahwa kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Nah, Pak Amiruddin, alhamdulillah, saya selalu berupaya mencari solusinya. Ini kan tantangan. Kata Allah, kita nggak boleh menyerah, berikhtiar. Nah, dana APBD tadi, coba kita kerjasamakan istilah sinergi, baik dengan Kementerian PUPR maupun dengan kabupaten kota, khusus jalan provinsi. Nah, yang ada selama ini yang di media itu entah itu jalan provinsi dibilang kabupaten, yang kabupaten dibilang provinsi, ini simpang siur beritanya. Tapi prinsip kami mendengar semua keluhan, apa kendala di lapangan, karena jalan ini kan ekonomi, Pak. Kalau jalan mulus itu pasti ekonominya baik, kira-kira seperti itu. Aksesibilitas baik, mobilitasnya baik, ukuran linearnya seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan, mencari solusi ketika budget constraint tadi, bersinergi. Kedua, kita kepingin ada peran serta industri. Iya. Jadi road fundnya dari industri. Kenapa? Karena industri lebih banyak juga yang memanfaatkan jalan. Nah, yang ketiga, solusi kita pinjam. Kalau memungkinkan tadi kebutuhan fiskalnya seperti apa di Lampung. Nah, solusi-solusi dalam rangka menutup budget constraint. Karena jalan itu kalau setahun dia tidak dipelihara, lubang kecil pada saat itu sekian bulan akibat air, akibat muatan berlebih, dia akan membesar. Iya. Nah, besar ini berdampak tadi lubang tidak ada gading retak, banyak lubang yang kira seperti itu. Okay. Intinya tata kelola, Pak Amar. Tata kelola ya. Pak Mul, kami mengundang Pak Mul ke ruang dialog ini karena ada dua berita yang pernah kami muat di Lampung.co yang itu viral. Pertama, ada berita tentang 8 ruas jalan yang dikerjasamakan dengan Kementerian PUPR, dan yang kedua berita tentang patungan pemerintah 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini menghimpun dana hingga 100 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi yang ada di kabupaten. Dan kedua berita itu viralnya luar biasa, di atas 10.000 pembaca. Artinya kami menangkap bahwa memang persoalan jalan ini memang sudah menjadi persoalan yang ditunggu-tunggu masyarakat gitu. Kapan ini diperbaiki seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita ingin fokus lah ya dalam dialog kita pagi kesempatan ini tentang jalan provinsi. Pak Mul, 8 ruas jalan provinsi yang akan dibantu oleh Kementerian PUPR itu seperti apa nantinya? Iya, makasih Pak Amiruddin. Jadi kan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Lampung periode 2019-2024, Pak Gubernur Pak Arina Junaidi dan Ibu Wagub, Ibu Husnunia, itu ada masuk 8 ruas jalan yang diagendakan nanti mampu melayani terhadap kawasan-kawasan strategis di Provinsi Lampung. Sebut saja kita punya 10 rencana kawasan industri. Dari 10 dalam Perda 13 2016 sudah 4 masuk nih di RPJMN.
Iya. Itu Wai Pisang, Wai Katibung, Kim Tanggamus, dan Tegindanang. Ada di Lampung Selatan, Tanggamus, dan Di Pesawaran. Iya. Akhirnya seperti itu. Iya. Ada lagi kawasan strategik pariwisata. Iya. Terus Armabar. Intinya bahwa di 8 ruas itu yang memang sudah terpetakan sebagai kawasan pelayanan, kawasan strategis. Iya. Jadi kita berpikir setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan itu harusnya punya dampak. Kata orang tuh punya value capture-nya lah. Ada dampak ekonominya. Nah, ini kita dorong melalui skim dengan Kementerian PUPR. Tidak terlepas di 8 ruas ini nanti bila memenuhi kriteria Kementerian PUPR, dia akan take over menjadi status nasional. Saya ambil contoh ruas Ria Kudu. Jalan Ria Kudu. Ria Kudu itu kan bukaan dari tol Korpri itu langsung masuk ke Ria Kudu, tembus ke bypass. Jadi dari jalan tol melayani ke bypass. Jalan nasional ya. Dan BPJT ke nasional ini otomatis. Ya. Ini punya nasional. Tapi dengan kemurahan hati Pak Arinal, ini masih kami tangani. Nah, ini memang menurut Kementerian layak. Nah, sekarang sedang ditangani perbaikannya. Karena hampir 50% orang yang masuk Bandar Lampung itu melalui Korpri. Ini paradigmanya beda nih, berubah nih. Bandar Lampung, kalau dulu orang masuk Bandar Lampung dari Natar, dari Panjang. Sekarang dari Korpri. Jalan Korpri, Jalan Ria Kudu. Ria Kudu. Ya. Nah, itu yang menjadi strategis. Kedua, yang Bandar Lampung, Lempasing, Padang Cermin, Kiluan. Di Pesawaran. Tahu dong, di sana ada Kim, Ya. ada kawasan industri maritim Tanggamus, ada Armabar, Iya. ada potensi pariwisata. Iya. Nah, ini diharapkan nanti bukaan tol Lematang itu tersambung ke Panjang, tersambung ke Pahawang. Ini rencana besar pemerintah Provinsi Lampung ke depan. Lewat laut. Lewat laut. Ya, jadi Nah, jalan layang di atas laut. atas laut. Iya. Jadi sudah 3. Bagus banget untuk selfie itu. Nah, ya itu Pak. Satu lagi yang ada di utara, dari bukaan tol Lambu Kibang. Lambu Kibang. Itu namanya Simpang Tulung Randu, unit 6, Adijaya, Tajab, Surupa Indah, Seponyono, Negaratu, Ketapang, Kota Bumi. Iya. Ini poros dalam rangka menginisiasi ketahanan pangan, food estate. Iya. Karena di sentra ini membantu PDRB Provinsi Lampung. Nah, ini kan artinya memang benar-benar dibutuhkan jalan. Ada tebu di situ, sawit, singkong, Tambak. karet. Wah, banyak di Iya. situ. Iya. Nah, satu lagi koridor Gunung Sugih, Kota Gajah, Simpang Randu, Seputih Surabaya, Sadewa. Di sana itu ini potensi udang. Iya. Nah, itu jalan yang paling banyak diupload di Facebook. Iya, jadi gini, memang gini Pak Mariudin, perbedaan nasional sama daerah. Iya. Nasional itu mereka menjaga kondisi jalan. Iya. Jadi dengan anggaran yang cukup, mereka cukup overlay saja. Iya. Nah, kalau yang punya daerah, Iya. kondisinya sudah terjun bebas karena telat nanganin tadi. Iya. Ketika telat nanganin, mau nanganin lagi itu perlu biaya gede. Kembali ke nol lagi. Kembali ke nol lagi. Nah, Iya. ini makasih bilang bagaimana tata kelola yang benar itu, waktu yang tepat, anggaran yang tepat, hasil yang tepat, kira-kira seperti itu. Nah, ini manajemen, maka kami mencoba pada pelaksanaan APBD itu peningkatan quality. Iya. Nah, dari aspek perencanaan ini harus benar. Apakah itu memang tepat direncanakannya, pelaksanaannya dengan kualitas yang lebih baik. Saya sedang meningkatkan kondisi lab saya di Bina Marga supaya itu terakreditasi. Jadi nanti akan bisa memberikan kontribusi terhadap quality assessment. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya jangan sampai diviralkan dulu oleh masyarakat, Oh, iya. berenang, foto-foto di Siap, situ baru. siap. Oke Pak Mul, ada terobosan baru yang kami lihat yang ya saya belum pernah nih melihat sebelumnya. Dana bagi hasil Ya. itu kan tadinya sebenarnya bebas ya. Ya. Pemerintah kabupaten atau kota mau bikin untuk apa juga bebas. Tapi tahun ini ada kelihatannya DBH itu atau dana bagi hasil itu patungan ya, terkumpul 100 miliar untuk membangun 14 ruas jalan Ya. yang ada di kabupaten kota di Ya. Provinsi Lampung. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin Pak Mul secara detail gitu supaya Ya. masyarakat tahu jalan mana saja gitu. Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Sebenarnya kan provinsi ini tidak punya wilayah. Ya. Yang punya wilayah adalah kabupaten kota, kira-kira seperti itu. Iya. Bangkitan ekonomi nanti akan merasakan adalah kabupaten kota. Jadi ada satu gagasan breakthrough dari kami Bina Marga, Bina Konstruksi,
Jadi bagaimana nanti sistem kerjasama dana bagi hasil itu lokusnya ada di jalan provinsi. Iya. Karena tidak mungkin pada jalan provinsinya rusak, ada jalan kabupaten, ada jalan nasional, ini tidak akan terhubung karena jalan ada sistem. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada 14 bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Lampung yang mau royongan lah istilahnya itu patungan untuk membantu jalan provinsi. Iya. Itu di 14 kabupaten itu macam-macam, Pak. Misalnya di Pesawaran itu yang menghubungkan antara Gedong Tataan ke Kedondong. Iya. Di ruas itu. Terus di Bandar Lampung itu yang dari Marta Dinata ke Lempasing. Iya. Terus yang di Lampung Utara dari Negara Ratu ke Tujo. Ya. Yang di Lampung Barat yang menghubungkan Pekan Balak Sukabumi Suoh. Sampai Suoh. Ya, terus ada di pesisir barat itu yang menuju ke bandara. Terus ada di Tanggamus untuk ke Ulu Belu, Ulu Semong. Terus ada di Prengsewu itu yang Beranti, Gedong Tataan. Terus ada lagi yang di Lampung Selatan itu Kalianda, Kujir, Gayam. Terus mana lagi ya? Lampung Tengah bantu nih. Iya. Bantu Gunung Sugih, Kota Gajah. Terus metro tuh untuk Patimura, overlay di Patimura. Cukup ya sampai ke itu. Waikanan itu bantu untuk Tegal Mukti, Tajab. Nah, jadi ini memang suatu model kerjasama antara provinsi dan kabupaten kota. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan kami pun akan masuk ke kabupaten kota. Iya. Nah, sinergi ini memang yang harus dibutuhkan dalam rangka mendorong pembangunan di suatu daerah. Iya. Pak Nurudin. Iya, justru di kata kuncinya itu di sinergi itu yang mahal selama ini. Iya, nggak mudah sinergi, tidak semudah diucapkan. Iya, jadi kelihatannya kalau sudah berbicara jalan rusak seperti menghadapi anak tiri gitu. Iya. Saling buang badan. Nah, itu gitu. saya merangkul semua kabupaten kota bareng-bareng lah. Iya. Iya. Jadi akhirnya ada pemerintah daerah yang pasang spanduk, ini bukan jalan saya. Ini jalannya si Ano gitu. Yang mudah-mudahan itu kita tidak ingin melihat lagi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak mau tahu ini mau jalannya provinsi, nasional, pokoknya mereka hanya tahu pemerintah gitu. Jadi memang ini sebuah contoh yang baik. Saya kira kenapa ini viral karena masyarakat memang selama ini rindu kerjasama seperti ini karena mereka selama ini kok jalan ini dikotak-kotakan gitu Pak Mul. Nah, Pak Mul, yang ingin kita tahu juga dampak kehadiran jalan tol terhadap rencana pembangunan provinsi ini, terutama jalan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita belajar, Pak Amiruddin belajar dari kejadian di Pulau Jawa. Iya. Jadi tol yang melewati suatu daerah tuh nggak ngefek kata orang. Jadi kita kepingin 252 km dari Bakau sampai Simpang Pematang itu harusnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Satu, dengan mengakomodir beberapa kawasan industri di sepanjang tol. Nanti kalau ada industri artinya ada tenaga kerja, ada ekspor, itu kan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Terus mengakses kawasan-kawasan pariwisata. Tadi saya bilang dari orang saudara-saudara kita dari Sumsel itu akan masuk, nanti keluar dari Lematang langsung ke Panjang, langsung ke Lokus. Langsung ke Pahawang. Nah, ini kita manfaatkan seperti itu. Nah, yang lain sistem logistik. Jadi biaya logistik itu dapat tertekan. Kita kan hampir 3 kali lebih mahal biaya logistik kita. Adanya tol ini, apa istilah Pak Presiden tuh, merubah peradaban. Dan itu benar. Saya dulu melihat Mesuji itu 4,5 jam ada sesuatu yang memang tertutup. Sekarang Mesuji dengan 2 bukaan tol, itu Waiserdang dengan Simpang Pematang, suatu peradaban yang berbeda. Ada perubahan di masyarakat. Ada perubahan. Nah, kita ke depan berharap bukaan-bukaan tol itu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Iya. Pak Mul, kembali ke jalan provinsi, kita tadi sudah mendengar keterangan dari Pak Mul ada 1.700 km dan sekarang kondisinya mantapnya 74%. Yeah. Lalu target kita untuk 2019 ini di akhir, biasanya di Desember, itu mantapnya berapa persen, Pak? Ya, Pak Amiruddin, saya selalu berkiblat ke Renstra ya. Jadi rencana strategik dinas yang berhubungan langsung dengan RPJMD. Jadi indikator kinerja itu indikator kinerja jalan mantap. Nah, kita asumsikan di awal 2019 itu 79% sebenarnya.
Jadi setiap tahun naik 1 sampai 2024 tuh 83%. Tapi 2019 tuh kena rasionalisasi. Karena APBD kita defisit 1,7 triliun, akhirnya yang harusnya 79 hanya 74%. Iya. Nah, konsekuensinya di 2021 nanti akan perlu kos yang gede. Kalau mau menselaraskan dengan target Renstra. Iya. Tapi manakala tidak terjadi kesepakatan pengalokasian anggaran, jadi kondisi ini akan terjun bebas ke bawah. Iya. Makanya ke depan juga Pak Amiruddin, dalam perencanaan saya coba menyusun ada suatu model bahwa perencanaan itu kan kalau secara umum ada yang dari bottom up, top down, teknokratik, epokir gitu kayak seperti itu. Nah, dari dinas saya pengen buat model. Jadi yang menjadi prioritas itu berdasarkan modelnya yang kita buat. Jadi variabelnya dari ekonomi, sosial, teknis. Nah, itu kita masukkan ke situ sistemnya. Ke situ nanti yang keluar tuh emang itu harus ditangani. Sehingga nanti yang kondisi jalan mantap itu bisa lebih terbantu. Nah, ini memang ini belum ada di Indonesia ini. Saya lihat Jawa Timur masih nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, Lampung menginisiasi suatu konsep perencanaan berbasis berapa variabel. Karena kita ingin jalan itu kan hanya tools. Jalan bukan program, Pak. Jalan itu tools. Yang penting kawasan itu berkembang. Apakah kawasan pariwisata, apakah kawasan mandatori ketahanan pangan, apakah kawasan. Nah, dari kawasan itu dia butuh. Bagaimana untuk mencapai pengembangan kawasan, dia butuh transportasi. Nah, pendekatannya seperti itu ke depan. Oke. Jadi kalau kita lihat pemirsa Lampung Produk, kita memang dari dialog ini kita mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah tidak diam ya. Pemerintah selalu mengamati jalan-jalan yang rusak, memang karena kondisi COVID yang saat ini belum juga tuntas atau reda. Anggarannya memang terjun bebas ya Pak Mulya. Saya mengikuti pembangunan di Provinsi Lampung ini kayaknya baru kali ini anggaran dinas yang menangani jalan dan jembatan itu terjun bebas kayak 200 miliar gitu. Biasanya selalu di atas 1 triliun ya gitu kan. Dan ini memang tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu kalau kita berbicara tanggung jawab, ini tanggung jawabnya bukannya di pemerintah, tanggung jawabnya dari masyarakat ya. Perbaiki, gunakan jalan itu dengan sebaik-baiknya, jangan melebihi tonase ya, jangan dirusak kesadaran kita, karena membangun jalan itu amat sangat mahal. Saya dapat info 1 kilometer jalan itu biayanya 1 miliar. Enggak Pak, kalau yang fleksibel 3,5-an Pak. 3,5-an gitu. Artinya mahal lah pokoknya gitu. Jadi karena itu jangan dianggap enteng bahwa jalan yang terhampar depan kita tuh murah biayanya, itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita ingin menutup dialog kita ini dengan satu kata, bahwa jalan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu Pak Mulya. Ada closing statement? Saya sependapat Pak Amiruddin bahwa ke depan pembangunan ini dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah tapi dengan masyarakat. Jadi kami kembangkan development basic community. Jadi masyarakat bisa membantu, misalnya untuk pembersihan rumput, selokan, menjaga tonase yang berlebih. Nah, ini salah satu partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan. Kira-kira seperti itu Pak Amir. Baik, Pak Mul, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan kita pada dialog ini sudah menemukan beberapa kata kunci bahwa jalan itu adalah penunjang atau alat untuk memperlancar perekonomian kita. Oleh karena itu tanggung jawabnya ada di pundak kita bersama, bagaimana jalan yang sudah dibangun dengan harga mahal itu dapat kita rawat agar fungsinya, manfaatnya terus-menerus dapat kita nikmati. Saya buka tadi dengan istilah tiada gading yang terletak, jangan sampai nanti juga tiada jalan yang tak berlubang, lama-lama nanti tiada tuyul yang tak botak kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Mul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.